Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6 APB kelompok 7 ingin mempresentasikan video animasi mengenai hubungan standar akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan bagan akun standar. Perkenalkan, saya Davina Rahmadani dengan NIM 061940512052 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Vivian Dwi Rizky dengan NIM 061940512065 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Lisa Taguwolo dengan NIM 061940510289 sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Apa sih SAPP itu? SAPP adalah singkatan dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang memiliki pengertian sebagai rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengiktisarian, sampai dengan laporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Dan yang perlu kalian ketahui, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat diselenggarakan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau biasa disebut dengan LKPP yang terdiri dari 7 jenis utama laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu, apa sih bagan akun standar itu? Bagan akun standar merupakan kumpulan kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Bagan akun standar diselenggarakan untuk pedoman dalam penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara, penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan pemerintah pusat, serta proses validasi transaksi keuangan pemerintah pusat. Kali ini, kami akan membahas bagaimana hubungan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan bagan akun standar. Dasar hubungan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan bagan akun standar yaitu tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05 Tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Gunakan bagan akun standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan bagan akun standar. Hal ini dilakukan agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah pusat dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat menggunakan bagan akun standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran dan akuntansi. Siklus pengelolaan keuangan negara yang terdapat dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dimulai dari tahap 1. Perencanaan dan penganggaran, 2. Pelaksanaan anggaran, dan yang ketiga, pertanggungjawaban keuangan negara, yang disertai dengan pengawasan di masing-masing tahapnya. Hal-hal ini memerlukan keseragaman kodifikasi anggaran dan pelaporan keuangan untuk pencatatan transaksi keuangan pemerintah, sehingga tercipta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang terintegrasi. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari dua sistem. Yang pertama, SAI atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga dengan 2 unit akuntansi dan pelaporan yang masing-masing memiliki 4 tingkatan. Yang kedua yaitu ada SABUN atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dengan 7 unit akuntansi dan pelaporan.
yang mana setiap sistem akuntansi pemerintah pusat tersebut memiliki unit akuntansi dan pelaporan yang berbeda-beda. Jadi, bagaimana caranya untuk membedakan tiap unit entitas yang ada dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat? Jadi, untuk membedakan unit akuntansi dan pelaporan yang ada dalam setiap sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, maka dapat digunakan kode satuan kerja, kode antar entitas, segmen lokasi, dan lainnya yang terdapat dalam bagan akun standar yang dapat memudahkan kodifikasi dan juga identifikasi dalam transaksi-transaksi yang ada. Bagan akun standar merupakan pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah. Bagan akun standar sendiri terdiri dari 12 segmen sebagai berikut. 1. Satuan kerja, 2. KPPN, 3. Akun, 4. Program, 5. Output, 6. Dana, 7. Bank, 8. Kewenangan, 9. Lokasi, 10. Anggaran, 11. Antar entitas, dan 12. Cadangan. Segmen-segmen tersebut berisikan kode-kode dengan digit yang berbeda yang menggambarkan segmen masing-masing. Dalam berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan pemerintah pusat, sistem akuntansi pemerintah pusat berhubungan dengan bagan akun standar karena sistem akuntansi pemerintah pusat memerlukan bagan akun standar. Dapat kita lihat pada karakteristik sistem akuntansi pemerintah pusat, di mana sistem akuntansi pemerintah pusat berada pada titik sentral yang berhubungan dengan sistem lainnya yang memiliki kodifikasi elemen transaksi dan akuntansi pelaporan untuk mempermudah tahapan siklus. Sementara, bagan akun standar berperan pada pedoman penyusunan dan menelaah RKKL, DIPA, dan LKPP. Berdasarkan hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dan bagan akun standar dilihat dari pedoman pada bagan akun standar dalam menjalankan sistem akuntansi pemerintah, maka dalam mekanisme pelaporan keuangan negara dibentuk kerangka dasar, yaitu bentuk single framework bagan akun standar, di mana penggunanya diberikan fasilitasi kebutuhan klasifikasi. Oleh karena itu, fasilitasi yang diberikan oleh bagan akun standar kepada penggunaannya yaitu menyediakan akun dalam sistem pelaporan keuangan, yaitu berupa akun aset, akun kewajiban, akun pendapatan, akun modal, akun belanja, akun pembiayaan, dan meliputi klasifikasi yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran. Bagan akun standar menyajikan nama akun dan kode akun untuk tujuan pencatatan dan pelaporan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, serta klasifikasi lain seperti kode organisasi atau satuan kerja, tempat pembayaran, lokasi kegiatan, program, serta output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Dalam pedoman jurnal standar dan posting rule pada sistem akuntansi pemerintah pusat, jurnal standar dikelompokkan menjadi 5, yaitu berupa 1. Jurnal standar APBN, kedua, jurnal standar DIPA, yang ketiga, jurnal standar saldo awal, yang keempat, jurnal standar realisasi, dan yang kelima adalah jurnal standar penutup. Dapat kita ketahui bahwa bagan akun standar merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. Bagan akun standar digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengitisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. Bagan akun standar dirinci menjadi 5 level. Yang pertama, level 1 menunjukkan kode akun, level 2 menunjukkan kode kelompok, level 3 menunjukkan kode jenis, level 4 menunjukkan kode objek, level 5 menunjukkan kode rincian objek. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagan akun standar sangat berperan penting bagi sistem akuntansi pemerintah pusat karena sebagai dokumen sumber, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan. 4. Hubungan
dalam sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar, yaitu yang pertama adalah perencanaan penganggaran, di mana perencanaan penganggaran terdapat APBN yang disusun dari RKKL. Yang kedua adalah pelaksana penganggaran yang terkait dengan DIPA atau daftar isian pelaksana anggaran. Yang kedua dengan SPBM atau surat perintah membayar. Yang ketiga adalah SP2D atau surat perintah pencairan dana. Yang keempat adalah MPN atau modul penerimaan negara. Yang ketiga adalah hubungannya, yaitu pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban ini terkait dengan sistem akuntansi bendahara umum negara atau SABUN. Kedua, sistem akuntansi keuangan atau SAK. Yang ketiga, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMN. Yang keempat adalah hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar, yaitu pengawasan, di mana pengawasan ini terdapat e-audit bagan akun standar yang sangat berperan penting. Oleh karena itu, 4 hal itu merupakan hubungan antara sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar. Berikut contohnya, dalam pelaksanaan anggaran terdapat dokumen DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Dapat kita lihat pada gambar, di bagian atas tertera kode entitas atau unit organisasi. Di bagian bawahnya terdapat kode satuan kerja dan juga kode lokasi. Kemudian di bagian uraian terdapat akun-akun, di mana kode-kode akun ini didasarkan pada bagan akun standar. Dalam contoh tersebut terdapat kode-kode akun belanja. Di antaranya ada belanja pegawai dengan kode 51, belanja barang dengan kode 52, dan belanja modal dengan kode 53. Contoh dokumen berikutnya yaitu ada dokumen SP2D atau surat perintah pencairan dana. Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa di bagian atas terdapat kode satuan kerja dan di bagian bawahnya terdapat kode jenis akun belanja yaitu belanja pegawai dengan kode 51. Dari 2 contoh dokumen tersebut, kita dapat menggunakan dokumen-dokumen ini sebagai dokumen sumber dalam proses akuntansi di sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Kita akan mencatat transaksi-transaksi tersebut dengan menggunakan nama dan kode akun yang tertera pada bagan akun standar, lalu mempostingnya ke buku besar dan mengelompokkannya berdasarkan nama dan kode akun masing-masing yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan bagan akun standar dimulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan anggaran beserta akuntansi, hingga pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, beserta pengawasan di setiap tahapnya. Lalu, dengan berpedoman pada bagan akun standar dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, maka kita dapat 1. Memastikan bahwa rencana keuangan anggaran atau RKA Kementerian Lembaga dalam penganggaran, realisasi hingga laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama. Yang kedua, meningkatkan kualitas informasi keuangan karena kodifikasi yang sama dan terintegrasi. Dan yang ketiga tentunya yaitu memudahkan pengawasan keuangan. Demikianlah video animasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.